Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2790-2792. Masing-masing dari mereka menerima hadiah tambahan berupa 2 batu roh. Meski jumlahnya kecil, hadiah Fan Hang kepada Federasi Xiancheng pasti jauh lebih dari itu, namun sebagian besar diambil oleh Federasi Xiancheng. Di kota abadi Yulong, eksploitasi semacam ini sangat umum terjadi. Dibandingkan dengan rumah lelang dan pasar gelap bawah tanah, meskipun Federasi Xiancheng juga serius dalam mengeksploitasi, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk bergosip dan tidak ada yang akan merampok Anda. 2 batu roh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jericho Lee mengangkat bahu. Awalnya, dia tidak berharap mendapat banyak hadiah tambahan. Zhao Gongming memasukkan batu itu ke dalam sakunya dan bertanya, kapan kita bisa mulai menerima tugas baru? Ding Jue menjawab tanpa berpikir, informasi Anda baru saja diperbarui. Setidaknya Anda harus memastikannya ketika para tetua kembali di malam hari, jadi Anda hanya bisa mendapatkan tugas baru paling cepat besok. Tapi saya akan mengawasinya. Tugas yang tepat untuk Anda. Apakah Anda memiliki kecenderungan untuk mengerjakan tugas? Misalnya, apa yang Anda kuasai dan apa yang tidak Anda kuasai? Terlihat bahwa Ding Jue mendapat manfaat dari Jericho Lee. Sikapnya lebih baik dari sebelumnya, dan perilakunya jelas menyanjung. Tidak, Li Xuanwu menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Saya cukup dewasa untuk mengeluh karena berlarian, dan biarkan saya bertarung dengan monster itu, Ge Hong dan Zhang Daoling Tukau. Wen Qiong mengulurkan tangannya, saya tidak punya, selama saya dapat dengan cepat mengumpulkan kredit. Zhao Gongming memandang Jericho Lee, yang berdeham. Apakah ada misi untuk pergi ke hutan belantara di luar Xiancheng, atau berburu monster atau binatang buas? Setelah mendengar ini, Ding Jue terkejut, apakah kamu ingin melakukan tugas seperti ini? Tugas seperti ini sangat berbahaya. Saya tahu, tetapi penghargaan untuk tugas semacam ini harusnya sangat tinggi. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Ding Jue menunjukkan keraguannya dan mengerutkan kening, itu benar, tapi... Yakinlah, kami yakin, dan seharusnya tidak banyak orang yang melakukan tugas seperti itu, yang memudahkan kami untuk mengumpulkan kredit dengan cepat, Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menyaringmu, kata Ding. Belakangan, Jericho Lee dan yang lainnya meninggalkan Federasi Xiancheng. Dalam perjalanan, Wen Qiong tidak begitu mengerti, mengapa Anda memilih tugas seperti itu. Apakah ada tujuan khusus? Yah, kita baru saja dipromosikan menjadi resimen tentara bayaran besi hitam, dan para tetua guild baru saja memperhatikan kita. Saat ini, kita harus menunjukkan diri kita sendiri. Lagi pula, mereka hanya memperhatikan kita sekarang, dan mereka jangan berpikir kita punya banyak kemampuan. Ini masalah lain. Jika Anda ingin benar-benar mendapatkan perhatian mereka, Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan besar dan dapat memberi mereka akses ke sumber daya. Jericho Lee menganalisis setiap kata. Setelah mendengar ini, Wen Qiong tiba-tiba menyadari, sepertinya kamu sudah dipertimbangkan dengan baik. Dulu, sering kali ada binatang buas, iblis, dan bahkan iblis di daerah luar kota abadi. Bahayanya tidak kecil, Li Xuanwu mengerutkan kening. Aku tahu ini berbahaya, tapi bukankah tempat ini nyaman bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita? Kita melakukan tugas, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekuatan, hanya untuk meningkatkan kekuatan, adalah mungkin untuk mendapatkan pijakan di Yulongxian kota. Dan bahkan menggantinya. Jericho Lee berpikir dengan sangat jernih bahwa tidak mungkin tumbuh di rumah kaca. Hanya pertarungan secukupnya yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya. Memang benar meskipun area di luar kota abadi itu berbahaya, itu adalah area yang paling cocok untuk meningkatkan kekuatan. Terlebih lagi, jika kamu bisa membunuh beberapa monster dan binatang buas, kamu juga bisa mendapatkan banyak sumber daya. Sisa-sisa banyak monster adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata. Daging dan darahnya juga dapat meningkatkan kekuatan mereka. Mata Zhao Gongming bersinar terang. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku bisa menangkap binatang buas yang juga merupakan alam Tao dan menelan kekuatannya, itu mungkin membantuku menerobos 3 alam Taoisme. Dia sudah lama terjebak di Daurjing. Di negeri dongeng yang berbahaya ini, Daurjing bukanlah apa-apa. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak ada cara yang baik. Jericho Lee menyeringai, sepertinya kamu harus bergantung padaku. Jika kamu menelan daging dan darah binatang buas itu secara langsung, tingkat pemanfaatannya sangat rendah, tetapi jika aku mengolahnya menjadi pil, itu berbeda. Meskipun Master Ge bisa alkimia, saya berani mengatakan bahwa efisiensinya tidak sebaik milik saya. Gerhong berkedip, sedikit tidak percaya. Li Xuanwu di satu sisi menunjukkan warna tak berdaya, Gelao, aku khawatir kamu tidak sebaik dia. Ketika dia masih di bumi, efisiensi dan kualitas alkimia tidak dapat dibandingkan dengan 100 di antaranya. Oh,
Ge Hongpo terkejut, berapa level alkimiamu? Sekarang kita seharusnya bisa menyempurnakan ramuan pada tingkat Tongsuan, tetapi ramuanku bukan ramuan biasa. Setidaknya akan memiliki pola ramuan produk kaisar, yang dapat meningkatkan khasiat obat hingga 200%. Jawab Jericho Lee. 200%. Ge Hong terkejut, dan yang lainnya juga terkejut. Pola dan kaisar. Bukankah pola dan hanyalah warna kuning misterius dari langit dan bumi? Bahkan di negeri dongeng pun, tidak terkecuali. Ge Hong mengerutkan kening dan tidak mempercayainya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, sebenarnya, entah kenapa Dan Wen dikatakan hanya memiliki 4 tingkatan, langit dan bumi Xuan Huang, tapi ternyata itu tidak benar. Ketika saya masih menjadi obat mujarab, saya menyempurnakan ramuan Senpin Dan Wen, dan khasiat obatnya dapat ditingkatkan. 100%. Nanti kalau sudah sampai obat mujarabnya, khasiat obatnya bisa ditingkatkan hingga 200%. Saya sebut saja Dipin Dan Wen. Menurut saya, 200% bukanlah batasnya. Seharusnya ada 300, 400 atau bahkan 500%. Sama seperti alam jiwaku, setelah mencapai alam langit dan bumi, ada juga alam luar angkasa, reinkarnasi, hidup dan mati. Mencium ucapan, Ge Hong tidak bisa menahan senyum pahit, menurut kamu bilang begitu, aku malah terjebak pada akal sehat. Mungkin, bagaimanapun, Dan Wen pasti memiliki lebih dari 4 tingkatan, langit, bumi, Xuan dan Huang. Saya bahkan curiga bahwa nilai Xiandan yang Anda katakan sebelumnya tidak baik-baik saja. Terlebih lagi, saya ragu ada dunia yang lebih tinggi di atas. Negeri dongeng. Tentu saja, ini hanya keraguan saya, dan saya tidak yakin apakah itu tidak dikonfirmasi. Jericho Lee tidak pernah membatasi pemikirannya pada Sangkar, yang merupakan alasan mendasar mengapa dia dapat melanggar akal sehat berulang kali. Dunia yang lebih tinggi. Mereka semua saling memandang, dengan ekspresi kerinduan. Sebenarnya di negeri dongeng juga ada yang melegenda, namun sampai saat ini masih tetap menjadi legenda. Jericho Lee menghela nafas, ayo pergi, kembali dan bersiap-siap dulu. Mulai besok, kita harus mulai merencanakan dengan serius. Bab 2791. Ya, Ding Jue mengangguk dan menghela nafas lagi. 4 cabang kami biasanya memperoleh sejumlah sumber daya sendiri, tetapi kantor pusat tidak dapat mengelolanya. Namun misalnya, hadiah untuk beberapa tugas tingkat tinggi diperoleh dari kantor pusat, dan kantor pusat mengadakan penilaian kinerja untuk 4 divisi utama setiap tahun, dan mereka yang memiliki kinerja luar biasa akan dihargai dengan sejumlah sumber daya tambahan. Jadi untuk bersaing memperebutkan sumber daya ini, gesekan antara 4 divisi juga sangat umum terjadi. Jericho Lee tercengang. Dan mengerutkan kening perlahan, kalau begitu, apakah mereka tidak khawatir dengan persaingan yang berlebihan, yang akan berujung pada bencana? Haha, di mana markas mengkhawatirkan hal ini? Jika terjadi kecelakaan, hukum saja beberapa kambing hitam. Ada begitu banyak orang di guild, dan banyak sekali orang yang ingin memanjat, kata Ding Jue. Mendengar ini, Jericho Lee mengerti. Alasan mengapa kantor pusat mengadopsi pendekatan manajemen semacam ini terhadap 4 cabang adalah karena hukum kelangsungan hidup di negeri dongeng adalah seperti ini. Kebanyakan orang akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sumber daya. Jadi selama orang-orang seperti itu masih ada, cara pengelolaannya tidak akan salah. Jericho Lee sekali lagi menyesali distorsi dan keadaan mengerikan di negeri dongeng. Jika kita tidak membicarakan hal ini, jika kita menerima tugas tim, mungkinkah orang-orang dari 3 cabang lainnya juga akan menerima tugas yang sama? Ya. Namun, guild akan mencoba yang terbaik untuk mengurangi situasi ini. Bagaimanapun, persaingan pasti akan menyebabkan kecacatan, yang akan mempengaruhi reputasi guild. Ding Jue mengangguk. Jericho Lee merenungkannya. Sebenarnya hal ini bukanlah masalah besar baginya. Apakah ada aturan lain? Terlebih lagi, apakah itu tugas pribadi atau tugas tim, itu hanya dapat melebihi 1 level dari levelmu saat ini. Dengan kata lain, resimen tentara bayaran besi hitam dapat menerima misi level perunggu paling banyak. Sedangkan untuk hadiahnya, level tim dan level individu dipisahkan, dan level tim ditentukan oleh level individu tertinggi. Jelaskah? Ding Jue melihat ke arah kerumunan. Aku mengerti, mereka mengangguk. Kedengarannya tidak rumit. Ini adalah beberapa tugas yang telah saya saring. Coba lihat sendiri, Ding Jue menyerahkan buku tugas. Beberapa orang melihatnya. Ada sekitar 4 atau 5 tugas yang tercantum di atas, dan rincian persyaratan waktu dan tempat di bawah. Saya sudah mempertimbangkan tugas-tugas di atas. Ini pertama kalinya Anda menerima tugas secara mandiri, dan level saat ini hanya level besi hitam. Tidak cocok jika tingkat kesulitannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, inilah 5 yang paling cocok. Ding Jue melihat sekilas ke buku tugas dan menjelaskan, saya menyarankan Anda melakukan tugas pertama. Tugas pertama adalah berburu dan membunuh monster. Kekuatannya mungkin adalah negeri dongeng. Ding Jue tahu bahwa Zhao Gongming, yang paling kuat di antara mereka, telah mencapai negara bagian Chengdao, jadi tidak masalah hanya Zhao Gongming yang menyelesaikan tugas ini. Itu tidak sulit, Jericho Lee mengerutkan kening.
Ini tidak terlalu sulit, tapi relatif mudah untuk diselesaikan, kata Ding Jue sambil menatap wajahnya. Jika menurutmu tugas ini terlalu mudah, ubahlah yang kedua. Ini adalah misi yang dikeluarkan oleh Gerbang Jiwa Mati, memburu 5 Raja Hantu Elang. Raja Hantu Elang adalah sejenis binatang buas, dan kekuatannya tidak buruk. Beberapa dari mereka dapat mencapai negeri dongeng, tetapi mereka pandai terbang, sehingga sulit untuk menangkapnya. Tugas ini tidak berbahaya, tetapi sulit untuk dipahami. Bab 2792. Tidak ada tantangan, Jericho Lee menggelengkan kepalanya lagi dan menunjuk ke tugas ketiga, bagaimana dengan ini? Zhao Gongming menjulurkan lehernya dan melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir tugas ini tidak bagus. Saya tahu ini tidak kuat, tetapi sangat sulit ditemukan. Ini adalah sejenis monster yang hidup di bawah tanah. Jika Anda tinggal di sini, Anda mungkin tidak dapat melakukannya tangkap mereka selama 10 hari setengah bulan. Yah, hanya tersisa 2 yang terakhir. Mereka menangkap ular flamingo dan mengikuti kompetisi berburu. Kata Jericho Lee. Dia tidak mengenal ular bulu yang menyala itu. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ular berbulu api ini adalah sejenis monster yang ada di zona vulkanik. Kalau kuingat benar, di 9 gunung di sekitar lingkaran ke-9 kota Peri Yulong, hanya Gunung Huoteng yang merupakan gunung berapi, dan mungkin ada ular berbulu api. Tapi pernahkah saya mendengar bahwa flamingo telah punah selama beberapa dekade? Jika Anda ingin menemukannya, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Zhao Gongming tahu banyak tentang situasi di kota Yulongxian. Ia bahkan mengetahui ular berbulu api yang telah punah selama puluhan tahun. Jericho Lee tertegun, kalau begitu yang tersisa hanyalah kompetisi berburu. Kompetisi berburu apa ini? Ding Jue memandangnya dan menjelaskan, ini adalah kegiatan tahunan Paviliun Feidao. Anda tepat waktu. Paviliun Feidao terletak di distrik selatan. Setiap tahun, diadakan kompetisi berburu di Wanglongshan untuk berburu beberapa monster. Paviliun. Mendengar nama ini, Jericho Lee langsung teringat pada Paviliun Feijian. Jika tebakannya benar, Paviliun Pedang Terbang seharusnya milik klan di bawah Raja Peri Pedang Surgawi, sama seperti Paviliun Pedang Terbang. Apakah hanya untuk sumber daya? Jericho Lee tidak percaya Paviliun Feidao mengadakan kompetisi berburu seperti itu setiap tahun, tetapi tujuannya sangat sederhana. Tentu saja tidak, kata Ding Jue sambil tersenyum. Kompetisi berburu ini tidak hanya untuk mendapatkan sumber daya, tetapi juga merupakan cara penting bagi Paviliun Feidao untuk merekrut orang. Orang yang berprestasi dalam kompetisi berburu setiap tahun tidak hanya akan mendapat undangan dari Paviliun Feidao untuk bergabung dengan klan, tetapi juga mendapatkan perhatian Federasi Xiancheng. Mendengar pidatonya, Jericho Lee menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia tahu bahwa Paviliun Belati Terbang tidak begitu baik hati. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan hati orang-orang. Dia harus mengatakan bahwa itu adalah pencuri ayam. Ding Jue sepertinya menyadari bahwa dia sangat tertarik dengan kompetisi berburu, dan dengan cepat berkata, tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Apa yang kamu katakan? Jericho Lee bingung. Pertama-tama, tujuan dari kompetisi berburu ini adalah untuk menarik orang-orang dari Paviliun Belati Terbang. Tentu saja, jika Anda menonjol dan menolak untuk bergabung dengan Paviliun Belati Terbang, orang tidak akan dipaksa untuk melakukannya. Pergilah, kalau terlalu pamer akan menarik perhatian sebagian orang. Kedua, lomba berburu setiap tahun pesertanya seperti ikan mas krucian di seberang sungai, karena ini adalah kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang untuk menonjol, sehingga memiliki selalu menjadi pertarungan naga dan harimau, dan bahkan tidak sedikit orang yang mati dalam kompetisi berburu setiap tahunnya. Apalagi saya sudah memeriksa database guild sejak lama. Sejauh ini, tidak kurang dari 10 resimen tentara bayaran di 4 divisi besar yang telah menerima tugas ini. Terus terang, Ding Jue mengingatkan Jericho Lee bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia tidak boleh mengikuti kompetisi berburu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan menyelesaikan tugasnya dan malah akan mengambil alih. Jericho Lee mengedipkan matanya, mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, jika kamu mendapat tugas, tetapi kamu tidak menyelesaikannya, hukuman apa yang akan kamu terima? Apakah kamu akan dihukum? Secara umum, jika plotnya tidak serius, paling banyak sedikit kredit yang akan dikurangi, jawab Ding Jue tanpa sadar, lalu tiba-tiba menjawab, apakah kamu bertekad untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini? Haha, aku sudah melihat hadiah dari kompetisi berburu ini. Resimen tentara bayaran yang menyelesaikan tugas bisa mendapatkan 100 poin kredit tim, 5 poin kredit pribadi, dan banyak hadiah batu roh. Dibandingkan dengan tugas lain, hadiahnya beberapa kali lebih banyak murah hati. Mengapa tidak bergabung? Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Ding yang bertanggung jawab. Anda khawatir kami tidak cukup kuat dan mungkin menghadapi bahaya. Tapi jika kamu tidak percaya padaku, bisakah kamu tidak percaya padanya? Dia menunjuk ke arah Zhao Gongming. Ding Jue tertegun dan segera menunjukkan senyuman, oke. Saya masih percaya pada kekuatan Zhao An.
Zhao Gongming juga merupakan kekuatan dari Cheng Daojing. Dia bisa menjadi sesepuh di Sekte Yixing. Di kota abadi, negeri dongeng di bumi dan negeri dongeng di surga mungkin tidak dihargai, tetapi Cheng Daojing sangat dihormati, tetapi mereka yang mencapainya Cheng Daojing pada dasarnya mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan sekte tersebut dan menikmati perlakuan dari orang-orang superior. Zhao Gongming sudah menjadi orang kuat di Daojing, tetapi dia tidak bergabung dengan sekte manapun. Karena itu, Ding Jue memperhatikan Zhao Gongming dengan baik dan menjaga hubungan baik dengannya. Jericho Li memandang 5 orang di belakangnya dan berkata, saya akan mengambil tugas kompetisi berburu. Tidak masalah. Mendengarkanmu. Mereka telah mendengar tentang kompetisi berburu, dan persaingannya sangat sulit. Di antara mereka, Wen Qiong, Zhang Daoling, Ge Hong dan Li Xuanwu sangat sulit untuk menonjol, tetapi Jericho Li dan Zhao Gongming berbeda. Kekuatan mereka cukup untuk menonjol. Untuk menyelesaikan tugas sulit seperti itu adalah cara meningkatkan level resimen tentara bayaran dengan cepat dan mendapatkan poin kredit. Setelah memastikan tugas yang ingin diperoleh Jericho Li dan yang lainnya, Ding Jue mendaftar, dan kemudian keenamnya meninggalkan Federasi Xiancheng. Dalam perjalanan pulang, Jericho Li merasa sedikit aneh, apakah ini Wang Longshan di lingkaran ke-9, dan Paviliun Fei Dao di lingkaran ke-4. Bagaimana kamu bisa berlari sejauh ini untuk mengadakan pertandingan berburu? Tahu bahwa Zhao Gongming menggelengkan kepalanya dan tertawa, lingkaran inti pada dasarnya setara dengan plot pribadi mereka. Kecuali jika diperlukan, umumnya mereka tidak akan mengadakan kompetisi di depan pintu mereka sendiri. Jika Anda ingin melakukannya, Anda juga harus melakukannya di tempat paling tengah pada putaran pertama. Tapi jika bisa melakukannya di tempat itu pasti kompetisi besar yang dipimpin oleh penguasa kota. Seperti paviliun belati terbang, itu hanya klan bintang 1. Itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing di lingkaran pusat sama sekali, dan tidak bisa bersaing di gerbang klan. Secara alami, itu hanya bisa ditempatkan di pinggiran. Jadi begitu, tiba-tiba Jericho Li berkata, begitu juga dengan sekte lain. Ya, meskipun ada banyak orang yang mengikuti kompetisi berburu, kedengarannya sangat besar, tapi dibandingkan dengan kompetisi berskala besar yang diadakan oleh penguasa kota, ini hanyalah kompetisi kecil. Permainan kecil semacam ini tentu saja ditempatkan di pinggiran. Terlebih lagi, tujuan kompetisi berburu paviliun belati terbang adalah untuk menarik orang dan mendapatkan sumber daya melalui kompetisi berburu. Di Xiancheng, kebanyakan orang berkumpul di 3 lingkaran luar, jadi masuk akal untuk mengadakan kompetisi di luar lingkaran.